Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang penuh inspirasi dan inovatif, yaitu channel Embun Pagi. Kali ini Embun Pagi bertemakan tentang mengenal kepribadian negatif. Sebelumnya mari kita melantunkan sholawat Nabi, sholawat Tabil Qulub. Mudah-mudahan penyakit-penyakit hati yang mengendap dengan kekuasaan Allah bisa diredam. Dan insya Allah efek dari membaca sholawat Tabil Qulub ini, pikiran dan hati kita mendapat ketenangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mengenal berbagai kepribadian negatif. Yang pertama, keyakinan dan bayangan negatif. Kepribadian yang negatif lebih sering meyakini kegagalan daripada keberhasilan. Bayangannya itu selalu gagal, dan gagal. Gak mungkin. Mustahil. Impossible. Gak pernah mencoba. Ini kepribadian negatif. Yang kedua, kepribadian negatif itu menolak perubahan. Orang tidak atau alergi dengan sebuah perubahan. Karena keyakinan dan bayangan orang yang menolak perubahan itu, perubahan itu merupakan zona nyaman. Dia tidak mau pergi atau berangkat atau keluar dari zona nyaman. Makanya dia tidak mau berubah. Salah satu orang yang berpikiran negatif atau kepribadian negatif itu alergi dengan sebuah perubahan. Gitu. Yang ketiga adalah tidak berperan aktif menyelesaikan masalah. Kepribadian yang negatif berhubungan erat dengan perasaannya dalam menghadapi masalah, maka tindakannya lebih mengarah pada mempertegas sesuatu daripada menyelesaikannya. Dalam banyak kasus, orang dengan kepribadian seperti ini akan panik dan emosional. Akibatnya masalah yang dihadapi semakin kacau dan kompleks. Jadi masalah sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Itu. Jadi semangatnya harus problem solving. Ini kepribadian negatif ini. Tidak berperan aktif menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kepribadian negatif ini selalu mencela, selalu melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Semuanya negatif dalam pikirannya itu. Yang kelima, kepribadian negatif adalah selalu merasa frustasi, sendiri, gagal, karena pikiran negatif yang berkali-kali dan menguatnya pikiran itu hingga menjadi keyakinan, maka ia selalu dibayang-bayang kegagalan. Jika sudah demikian, ia tidak lagi punya harapan untuk maju dan berkembang. Nah, itu bahasa kapok. Bahasa kapok itu adalah kepribadian yang negatif. Jadi harus bahasa mencoba, kepribadian yang positif. Yang keenam, kepribadian negatif adalah hasil kerja dan capaian individu menjadi lemah. Hanya sedikit sekali target hidup yang didapati itu capai. Pikiran dan perasaan negatif tidak akan membantu orang untuk maju dan berkembang. Bahkan sebaliknya, pikiran dan perasaan negatif hanya akan membuat orang semakin jauh dari cita-citanya, baik di tempat kerja atau dalam hidupnya.
Sebuah penelitian tentang penyebab orang menjadi jauh dari cita-citanya pernah dilaksanakan di New York, Amerika. Penyebab utamanya adalah jauh dari Allah dan selalu berpikir negatif. Ini. Yang ketujuh, pribadi negatif adalah orang yang senang menyendiri dan tidak mampu bersosialisasi hingga tidak punya sahabat. Tidak seorang pun mau berdampingan dengan orang yang berkepribadian negatif. Karena sikap dan perilaku orang semacam ini selalu negatif, maka orang-orang pun akan menjauhinya. Jika demikian akan terasingkan, kemudian selalu bermuram durja. Ada orang lewat dicurigai, gitu ya, selalu negatif. Kalau bahasa kerennya negative thinking. Ketika orang datang ke rumah kita, kita berpikir positif. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah ada orang yang datang, pasti dia akan mendatangkan rezeki. Tapi ketika kita berpikir negatif, ada orang yang datang ke rumah kita membawa maaf, wah nih minta sumbangan. Padahal mah orang itu akan memberikan uang kepada kita. Karena negatif, akhirnya kita tidak keluar dan tidak menemukan orang itu. Sangat rugi. Yang kedelapan, kepribadian negatif sangat mungkin terserang penyakit jiwa dan penyakit. Pada tahun 1986, sebuah fakultas kedokteran di San Francisco mengadakan penelitian tentang hubungan akal dan tubuh dalam merebaknya berbagai penyakit, baik penyakit jiwa atau penyakit fisik. Hasil penelitian menegaskan bahwa lebih dari 95% penyebab munculnya penyakit bersumber dari akal. Akal berpikir lalu mengirimkan pesan ke tubuh, selanjutnya tubuh merespon. Respon itulah yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Contoh, ketika seseorang dipecat dari pekerjaannya, maka pikirannya fokus pada perasaan tidak dihargai. Dibuang dan takut akan masa depan. Ketika itu jantungnya berdetak kencang dan memompa darah dalam jumlah yang banyak. Detak jantungnya meningkat 2 atau 3 kali lipat. Hal ini tentu melahirkan berbagai penyakit jantung. Penelitian itu melihat lebih jauh lagi bahwa pikiran negatif membuat sistem saraf selalu tegang. Sistem kekebalan tubuh pun mengerahkan pasukan untuk melindungi. Tarikan napas menjadi pendek dan cepat. Tekanan darah meningkat, suhu tubuh berubah, dan kadar adrenalin bertambah. Semua jelas dapat memunculkan berbagai penyakit. Gangguan jiwa tidak ada batasnya. Karena pikiran negatif, orang harus mengalami kesedihan mendalam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ia akan selalu cemas, gelisah, frustasi, sedih, kesepian, dan sebagainya. Semua penyakit ini memerlukan penanganan kasus dari para ahli. Itulah akibat dari kepribadian negatif. Mudah-mudahan kita mampu menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita, di hati kita, sehingga kita mendapat kenyamanan dalam mengarungi hidup ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Semoga kita selalu bersyukur, selalu dilindungi dari kepribadian yang negatif. Selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.